Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Karena pada hari ini kami dari Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid menerima tamu-tamu yang tentu saja membuat heboh Indonesia. Tamu-tamu ini kami terima dengan tangan terbuka. Siapapun yang datang ke Geraha Mu'allaf kami terima semua. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Datang bertamu kepada kami akan terima. Siapapun yang datang. Kebetulan saat ini yang datang adalah dari saudara-saudara yang asal dari Trah Wali Songo. Seandainya dari kalangan Ba'alawi datang ke sini, kami juga akan terima. Prinsip dasar yang dikembangkan oleh Geraha Mu'allaf adalah kajian akademik. Dan itulah semangat yang harus menjadi panduan kita. Membela kebenaran bukan membela pembenaran. Dan dalam konteks ini, alhamdulillah ada datang Tubagus Mogi yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian Sayyid Tengku Mudakari. Kemudian beliau yang baru saja berbicara kepada kita dengan berbagai data-data terbaru yang tentu saja itu menjadi renungan kita bersama, yakni beliau yang dikenal dengan nama Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani. Kemudian ada juga Kiai Pleret atau Gus Fuad Pleret yang senyumnya membuat kita semakin terkesima, dan juga Kiai Nur Ikhya yang sangat halus bahasanya, sangat santun tutur katanya, yang membuat kita sangat sulit untuk menolak apa yang beliau katakan. Kemudian Gus Fakih Al-Muqaddam katanya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Setiap orang itu punya karakter. Tapi karakter masing-masing orang itu sebetulnya bermuara dari hati. Dan sebenarnya dia bicara dalam konteks kebenaran atau dalam konteks bukan kebenaran, itu bisa dideteksi. Dan saya kira kita semua punya itu. Nah, masalahnya apakah yang tadi beliau katakan itu manipulasi atau tidak? Pasti dan pasti orang yang cerdas dan waras bisa membuktikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan menjelaskan secara detail apa yang telah diuraikan oleh beliau-beliau tadi. Saya hanya ingin mengetuk hati kita semua bahwa untuk membuktikan kebenaran itu tidak cukup dari klaim sepihak. Ini sering saya ulang. Untuk membuktikan kebenaran itu bukan pada dokumen sepihak atau dokumen internal, tapi harus dokumen eksternal. Itu minimal yang harus kita pahami. Apalagi dalam konteks yang sezaman. Kita mulai dari tokoh yang tentu saja ini penting. Tapi sebelumnya saya ingin garis bawahi, agama yang ada di sekitar kita, sumbernya itu bila berasal dari sumber yang satu, pasti pesannya itu seragam. Apa buktinya? Muslim mengenal istilah salam. Arti harfiahnya damai sejahtera. Nasrani dan Yahudi mengenal istilah shalom. Arti harfiahnya damai sejahtera. Kalau kita lihat ajaran Hindu mengenal istilah Shanti, Om, Santi, Shanti, Shanti, Om. Arti harfiahnya damai sejahtera. Buddha kita kenal dengan istilah Shadu, Shadu, Shadu. Arti harfiahnya damai sejahtera. Agama Konghucu dan Tao berbahasa Mandarin mengenal istilah Sancai, Sancai, Sancai. Arti harfiahnya damai sejahtera.
Jangan diplesetkan jadi Shinchan ya. Sancai. Coba perhatikan itu dengan perenungan yang dalam. Mengapa muncul istilah salam, shalom, santi, sadu, sancai? Membuktikan bahwa sumber agama itu merujuk pada zat yang mutlak yang satu itu dalam bahasa yang berbeda. Tapi simbolnya jelas. Di situ kalau pakai bahasa anak milenial sekarang pakai simbol huruf S supaya gampang dipahami. Ini menandakan kalau sebuah agama, sebuah ajaran menyimpang dari ajaran yang menebarkan damai sejahtera, patut dicurigai apa itu sebenarnya yang diajarkan. Jadi semangat agama ke sana sebenarnya. Nah, dari sisi ini kita mulai lihat tokoh yang sering kita kenal. Kita mulai dari Al-Quran saja sebagai bukti internal. Karena kita Muslim pasti nahnu abna'ud dalil. Kita ini putra-putra orang berdasar pada dalil. Apa yang dikatakan Quran? Ibrahim berkata, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa tua, yakni Ismail dan Ishak. Ini tercantum di surah Ibrahim. Perhatikan tuh baik-baik. Bukan bermaksud saya menggurui beliau, tapi ini coba kita resapi maknanya. Kenapa tercantum di surah Ibrahim menjelaskan Ismail dan Ishak? Ini dikuatkan dengan bukti eksternal. Sekali lagi, siapapun yang berhujjah hanya berdasarkan bukti internal cukup berlaku bagi kelompoknya sendiri. Tidak perlu memaksa kelompok lain. Tapi kalau ingin diakui sebagai hujjah yang kuat, maka hadirkan bukti eksternal itu. Bagaimana bisa dibuktikan data eksternal? Sebagaimana yang disampaikan dalam Quran, kita bisa lihat dari Alkitab atau Bible, atau orang Yahudi menyebut kitab Tanakh, dari kata Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dalam kitab itu disebutkan, tentu bukan dalam bahasa Arab, disebutkan apa? Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Ini sudah menjadi bukti. Ada bukti eksternal. Maka bagaimanapun caranya, kebenaran itu semakin terungkap bahwa ini bukan tokoh fiktif Ibrahim itu. Karena ada bukti eksternal. Nama Ibrahim asalnya dari kata Abram. Jadi nama aslinya itu Abram. Abram ben Terah ben Nahor. Kemudian berubah namanya menjadi Avraham. Quran sendiri boleh membaca dengan nama Ibrahim. Makanya salah satu qiraah sab'ah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Ini kalau kita kaji dari sisi linguistik, dirosah lisaniyah atau kajian kebahasaan. Dari Abraham menjadi Ibrahim itu ada lompatan. Maka supaya tidak melompat, perlu mediator, bahasa yang menjadi pengantar dari perubahan bahasa Arab ke bahasa Ibraninya atau sebaliknya. Dari Ibrahim ke Abraham kita ketemukan nama Ibrahim. Logikanya dari Abraham, dari kata Ibrahim dan menjadi kata Ibrahim, ini pasti merujuk pada tokoh yang sama. Dan nama Abraham sekali lagi dari kata Abram. Kata Abram ini juga ditemukan dalam kitab saudara kita yang lebih tua. Apa itu? Agama Hindu. Kitab apa itu? Kitab Bhaviswa Purana. Disebutkan nama Abhiram, puter Terahan, puter Nahoran. Sementara dalam kitab-kitab klasik Islam disebutkan Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Dari tradisi Yahudi, kitab Talmud ataupun Alkitab atau disebut Bible menyebutkan
Abraham bin Terah bin Nahor. Jadi disebut nama Abiram, Abram, Ibrahim, Abraham, tokohnya bukan tokoh fiktif. Karena apa? Ada data-data yang lengkap, bukan sekedar data internal tapi data eksternal. Ada data yang lebih senior, ada data yang lebih terakhir. Semuanya itu kalau dikumpulkan merujuk pada fakta, bukan fiksi. Ini cara kita berpikir waras dan sehat. Kecuali kalau berpikir yang tidak waras, hanya klaim sepihak. Jadi siapapun yang mau jujur mengakui kebenaran, pasti tidak bisa menolak apa yang saya katakan ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan tradisi yang lebih luas lagi. Tadi sudah disinggung, misalnya, apa betul Bani Jawi itu ada kaitan dengan Ismail, ada kaitan dengan Ibrahim. Ternyata data ini juga dikenal dalam historiografi Nusantara sendiri. Tokoh Aji Saka itu bukan hanya diakui di kalangan orang Jawa. Orang Sunda juga mengenal itu, Aji Saka. Kalau di Jawa menyebutnya Aji Soko. Di Madura juga mengenal itu, nama tokoh itu. Dan kalau yang manuskrip yang Jawa menyebutkan bahwa orang Jawa itu dikenal dengan sebutan Bani Jawi, tapi dalam makna sempit, bukan dalam makna lebih luas. Dan disebutkan wayahipun Nabi Ismail. Itu perlu dibahas sebetulnya. Karena orang Jawa sendiri, kebanyakan yang generasi milenial ini jarang sekali buka-buka manuskrip. Jarang sekali buka-buka data tradisi mereka sendiri. Kebanyakan mereka belajar dari sisi tradisi asing. Nah, berkaitan dengan itu, maka perlu namanya penyadaran bahwa negeri kita ini jangan sampai kita buta dengan sejarah kita sendiri. Saudara-saudara yang generasi muda punya kewajiban untuk menelusuri kembali kekayaan budaya kita, artefak kebudayaan kita itu begitu luar biasa. Maka inilah waktunya bagi saudara-saudara untuk merefleksi diri. Dan Kiai Imaduddin Al-Bantani sudah memberikan semacam preambul bagaimana cara mengkaji data itu secara baik. Ada plus minus itu pasti, tetapi bukan berarti kita ini tidak mau baca. Masalahnya masyarakat kita ini tidak mau baca. Bahkan sebelum mendengar sudah a priori. Bahkan karena terlalu tradisi itu begitu mengakar lama, sehingga ketika menemukan sesuatu informasi yang sepertinya asing dianggap sebagai yang salah. Akibatnya apa? Ini doktrin. Agama itu tidak hanya dalam konteks doktrin, tapi juga pertanggungjawaban ilmiah. Saya yakin saudara-saudara yang ada di depan saya dan para ulama yang ada di samping kanan dan di samping kiri saya ini punya kewajiban moral untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak muda, kepada bangsa besar ini, supaya beragama bukan sekedar doktrin, apalagi halu. Itu sangat-sangat tidak berkenan. Maka yang penting adalah bagaimana beragama dengan pertanggungjawaban moral, sehingga menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar, menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar-benar akademik dari bukti internal dan bukti eksternal. Itu minimal. Dan tentu saja ini tidak mudah. Perlu pertanggungjawaban studi yang semakin meningkat dari hari demi hari. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan. Saya tidak bermaksud untuk mengulang kembali, tapi saya hanya memberikan semacam informasi secuil saja yang bisa bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.